Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Di Ramadan yang ketiga pada tahun ini, sebagaimana Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka mencoba kita memahami apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam firman-Nya. Kita belajar pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran juz yang ketiga ayat yang ke-14 sampai 17. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa manusia itu condong ataupun akan mencintai hal-hal yang Allah sebutkan ini, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk yang banyak seperti emas, perak, kuda pilihan, ataupun kalau sekarang adalah mungkin kendaraan yang bagus, mobil yang bagus, hewan ternak dan sawah ladang yang mungkin mempunyai lahan yang berpetak-petak, rumah yang luas. Allah sebutkan itulah kesenangan kehidupan dunia tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kembali yang baik. Zuyina linnasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ya, kita semua mencintai itu dan suka dengan itu, yaitu harta, anak, perempuan-perempuan, istri, ya, harta-harta yang lainnya, kendaraan, rumah, lahan yang luas dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan ada sesuatu hal yang jauh lebih baik daripada itu semuanya. Dalam firman berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, "Qul," katakanlah Muhammad, "A'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum." Maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik daripada itu semua yang tadi disebutkan? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah. Bagi orang-orang yang bertakwa tersedialah di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapatkan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah. Wallahu basirum bil ibad, serta Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ya, yang lebih baik daripada yang disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 14 tadi adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan kemenangannya hakiki, kebaikannya hakiki. Semua fasilitas Allah berikan ketika di surga nanti, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran 16 dan 17, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, yaitu orang-orang yang dia berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tuhan kami, Rabbana innana amanna, kami benar-benar beriman, faghfir lana, maka ampunilah dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab neraka. Sebuah doa sekaligus pengakuan dan pendeklarasian dirinya bahwa dirinya adalah orang-orang yang beriman, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa berdoa untuk mengistighfarkan dirinya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan supaya dijauhkan dari api neraka. Karena memang istighfar ini adalah salah satu kunci untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah telah mendatangkan rahmatnya untuk kita, maka la khaufun alaihim walahum yahzanun, di akhirat tidak perlu khawatir bagian kita yaitu di surga, dan di dunia tidak perlu sedih dengan bagian kita yang Allah berikan saat ini di dunia. Dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga Allah akan berikan kepada as-sabirina was-sadiqin, yaitu orang-orang yang bersabar, orang-orang yang benar, jujur, wal qanitin, dan orang-orang yang takwa, wal munfiqin, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang memohon ampun pada Allah pada waktu sahar atau sebelum subuh.
Jemaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang sabar dalam menjalankan ketaatan-ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang mungkin menyesakkan bagi kehidupan kita. Dan Ramadan ini kita diuji untuk sabar itu semuanya. Sabar untuk ketaatan, tidak mudah puasa, tidak mudah sholat malam, tidak juga mudah orang yang mau rutin membaca Quran kalau mereka tidak mempunyai kemampuan, kemauan, dan kesabaran yang kuat. Juga tidak mudah untuk menghilangkan kemaksiatan-kemaksiatan yang telah mengakar dalam dirinya. Serta kita juga sedang diuji dengan takdir ini, keadaan seperti ini, maka sabar menjadi hal yang lumrah dan wajib kita lakukan. Wasodiqin, dan jujur dalam perkataan perbuatan, wal qanitin, melakukan ketaatan yang sempurna, wal munfiqin, berinfak, ya, berinfak secara rahasia maupun terbuka, ya, wal mustaghfirin, dan orang yang senantiasa mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Maka jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita diberikan harta yang banyak, mungkin diberikan ya saldo yang banyak di rekening, diberikan rumah yang banyak ataupun yang besar, tanah yang berpetak-petak, maka istilahnya adalah atas karunia yang Allah berikan itu, nikmatilah secukupnya dan berikan kepada Allah sisanya. Ketika kita mempunyai mobil dua, satu cukup untuk keluarga kita, maka satunya diwakafkan. Atau jika mampu beli mobil yang harganya 500 juta, tapi yang harganya 200 juta sudah cukup, maka yang 300 juta itu berikan kepada Allah. Mempunyai tanah 4 petak, tapi 2 petak sudah cukup, maka yang 2 petak itu diwakafkan, diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ya, kita pakai secukupnya, sisanya kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah nanti yang akan kekal, dan Allah akan terus mengganti apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirin bil ashar, dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur. Dan Ramadan kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terkondisikan untuk senantiasa bangun pada waktu sahur. Sahur ini sekitar 30 menit sebelum waktu azan, dan itulah waktu sahur. Maka apa yang kita perbuat di waktu sahur itu selain makan, ya, karena ketika kita makan sahur itu tidak hanya semata-mata kita makan, tapi itu juga kata Rasulullah SAW ada keberkahannya. Inna fis sahuri barokah. Sesungguhnya sahur itu di dalamnya ada keberkahan. Tidak hanya semata-mata kita makan, tapi juga mengikuti sunnah supaya ada keberkahan di dalamnya. Dan di waktu itu juga kita harus isi dengan kegiatan ataupun aktivitas yang bermanfaat, tidak hanya sekedar makan. Ya. Mungkin masih ada yang menonton televisi tapi nontonlah yang bermanfaat. Mendengarkan hal-hal, tapi mendengarkanlah hal-hal yang bermanfaat. Ketika sambil ngobrol, maka ngobrollah dengan yang bermanfaat. Sisanya setelah selesai makan, ya, kita berkenan untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, apakah dengan lisannya ataukah dengan sekaligus kita sholat. Apakah sholat sunnah, ya sholat sunnah mutlak ketika selesai wudhu. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini diantara hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan di dalam surah Ali Imran ayat 14 sampai ayat 17. Semoga kita mendapatkan manfaatnya. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.